Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali teman-teman Sapa Pengusaha Indonesia. Kali ini kita main-main ke kebun Cavendish, ke sawah, ke ladang pisang, dan kita bertemu dengan salah satu tokoh pengusaha pisang di sini di Badas ya. Monggo diperkenalkan diri, Pak. Terima kasih. Nama saya Pak Muhammad Sujud. Saya pengusaha pisang. Ia baru 2 tahun ini, akhir ini menanam pisang Cavendish, dan domisili di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Beliau mulai menanam pisang di daerah Badas, Kediri. Ini lahannya ada luas sekali, Pak. Ini waktu itu menanam pisang sebanyak ini, kira-kira motivasinya apa? Apakah tidak ada ketakutan nanti bagaimana menjualnya? Kemudian kalau panen bareng-bareng sekian banyak pisang itu nanti diapakan? Kira-kira pripun, Pak? Enggak, emang ini kita nggak ada ketakutan sebetulnya. Kita hanya survei ke teman saja. Dia nanam pisang, nggak butuh banyak juga, tapi dari sisi pemasaran itu mudah. Kemudian penanaman juga mudah, sehingga kita ini punya inisiatif untuk menanam lebih besar lagi. Dan Optimis, kita Pak, ya? Optimis, dan sekali nanam kita hampir 3.000 batang di sini. 3.000 batang. Ya. Itu di lahan berapa hektar itu, Pak? Itu di lahan 1,5 hektar. 1,5 hektar. Kemudian kenapa kok pisangnya ini Cavendish, Pak? Apakah pisang yang lain ini kurang menarik, misalnya pisang kepo atau pisang raja? Yang menarik di pasar saat ini memang Cavendish, terutama pasar-pasar premium ya. Oh, iya, pasar premium itu pasar-pasar supermarket dan sebagainya itu Cavendish. Jadi permintaannya sangat besar, bahkan masih kurang-kurang untuk pasar. Masih kurang banyak, iya. Dan alhamdulillah kita panen perdana sampai akhir selesai untuk periode pertama itu tidak ada kendala untuk pemasaran. Kemudian selanjutnya nih Pak Sujud, ini setiap tanaman ini kan ada produktivitasnya gitu. Ini Cavendish ini kira-kira yang bisa menghasilkan hasil yang optimal ini per 1 hektar ditanam berapa pohon ya, Pak? Secara literatur dan pengalaman di lapangan ya normal itu kan 2 kali 2. 2 kali 2. Itu normal, itu populasinya sekitar sekitar 2.100 sampai 2.500 batang per hektarnya. Itu normal. Kemudian sejak kita tanam ini sampai berapa bulan kita bisa memanen perdana? Tergantung dari bibit yang kita tanam. Kan banyak bibit yang bisa kita pilih. Misalkan dari bonggol, dari bibit kultur jaringan dan sebagainya. Yang lebih cepat itu dari bonggol. Kita yang sebelah situ itu ada 1.700 batang. Kita tanam dari bonggol, umur 4 bulan setengah sudah montong. Dan umur 7 bulan nanti akan panen. Tapi kalau dari model sepit atau jaringan itu bisa sampai 5-6 bulan baru keluar ontongnya ya. Selisih paling nggak 1 sampai 2 bulan. Berarti kalau mulai keluar ontongnya 4,5 bulan sampai kemudian dipanen 7 bulan, Pak. Jadi sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan pemasakan pisangnya. Normal 80 hari. 80 hari. Ya, itu normal 80 hari. Cavendish ini untuk bisa produktif tentunya selama pemeliharaan ini ada perawatan khusus, Pak. Itu ada yang khusus enggak, Pak? Misalkan disiangi daunnya ataukah pemupukannya berapa bulan sekali? Kira-kira bagaimana, Pak Sujud? Iya, Cavendish dengan pisang lain sebetulnya hampir sama. Hampir sama. Cuman karena Cavendish ini pisang premium, jadi harus kita betul-betul membuat pisang itu bisa mulus, glowing. Karena pasarnya premium. Di pasar premium itu nggak mau ada sedikit pun yang cacat itu kan. Nah itu harus ada perlakuan khusus. Misalkan seperti itu, kalau sudah mulai muncul ontong itu harus kita injeksi biar nanti tidak korep. Kemudian setelah muncul ontongnya panjang, kemudian kita brongsong dengan plastik itu biar juga mulus. Itu yang paling penting itu. Supaya tidak kena hama atau serangga gitu, Pak? Iya, betul. Oke. Kemudian pemupukannya, Pak, itu berapa lama? Pemupukan kita rutin 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Dengan dosis pupuk itu sekitar 2 ton per batang. Per batang. Iya, itu nanti kombinasi dari pupuk fosfat, pupuk nitrogen, dan juga pupuk kalium. Kalau sampai sudah ini, Pak, kira-kira sudah kita rawat, kemudian sudah ada ontongnya, kemudian sudah mulai besar, ini kira-kira diperlukan pupuk yang khusus kah? Supaya mungkin buahnya manis atau cepat besar, seperti itu? Iya, ada untuk memperbesar buah. Itu adalah dengan kualitas buah yang baik, pakai kalium yang tinggi. Pupuk kalium. Ya, nanti kita mix dengan
mungkin jenis fosfat juga, tapi perbanyakannya lebih banyak di kaliumnya. Beberapa jenis pupuk kalium kan? Iya. Oke, Pak Sujud, untuk mengawali menanam Cavendish ini kira-kira seperti apa pengolahan lahannya supaya nanti pertumbuhan si bibit ini bisa maksimal sampai dia berbuah? Iya, pisang itu hampir sama dengan tanaman yang lainnya, butuh tanah yang gembur, yang subur, cukup pengairan. Jadi tahap awalnya itu adalah kita membajak tanah dengan traktor besar itu, ya kan, biar gembur itu 3 kali bajakan. Kemudian setelah itu kita tanam, kita lubangi 40 cm keliling itu, baru kita tanam situ nanti. Dan yang kedua, kita juga harus ngasih pupuk dasar situ. Pupuk dasar? Ya, harus ada pupuk dasar situ. Pupuk apa saja itu Pak kira-kira? Pupuk kandang? Pupuk kandang wajib harus ada. Kemudian untuk lebih mempercepat perakaranya, itu kita pakai pupuk fosfat. Fosfat? Ya, seiring dengan berjalannya proses produksi di sawahnya, di ladangnya ini Pak, ini kan nanti setelah pohon berbuah, kemudian kan dia akan mati, maka harus ada regenerasi. Nah ini kira-kira caranya bagaimana Pak? Apakah anaknya kita biarkan ada yang tumbuh, atau setelah sekian, mungkin setelah satu lokasi rumpun pisang ini berproduksi sekian kali, apakah harus diganti semua, didongkel seperti itu? Atau bagaimana Pak? Pisang Cavendish itu tidak bagus untuk anak-anak yang banyak. Ya mungkin semua pisang begitu. Jadi harus kita sisakan 1 anakan untuk 1 batang. Dan itu setelah itu kemudian kita sisakan lagi sampai nanti generasi kelima. Setelah generasi kelima itu harus kita bongkar karena secara operasional lebih tinggi, biayanya juga sangat besar. Kita bajak lagi gitu Pak? Kita bajak lagi, kita olah lagi, kita tanam mulai lagi. Ya. Kalau begitu kita sebenarnya dari proses itu kita sudah punya produksi bibit sendiri Pak ya? Kan anakannya mungkin lebih dari 1, tapi kita hanya sisakan 1 untuk bertumbuh. Yang 1 lagi kita simpan gitu Pak? Iya. Jadi dari situ, di samping ada tumbuh anakan dengan sendirinya di lahan, kita juga panen anakan. Nah, panen anakan seperti yang di belakang ini juga, itu kita bikin pembibitan sendiri, mulai dari sistem split, skim PIV, dan juga bonggol ini, kita coba semua di sini nanti ada. Jadi teman-teman, kita bisa panen tidak hanya pisangnya ternyata, tapi kita bisa berproduksi bibit sendiri ternyata di dalam perjalanannya. Sangat menarik sekali. Kemudian mengenai pemasaran Pak, mengenai pemasaran ini kira-kira sejauh apa pasarnya sekarang? Ataukah di pasar lokal saja sebenarnya sudah kurang, atau mulai mengekspansi di kota-kota yang jauh atau di luar pulau mungkin? Awal kita untuk pemasaran memang kita nggak tahu pasarnya itu di mana, tapi kita memang punya niat yang kuat saja untuk tanam Cavendish. Alhamdulillah, namanya pedagang itu datang dengan sendirinya. Karena pisang kita bagus, kita punya lahan yang agak luas, pedagang itu sama datang sendiri. Dari Jakarta datang, dari Surabaya datang, dan kita bisa kerjasama dengan pedagang dari Jakarta waktu itu. Dan sampai 3 bulan pertama itu kita punya kontrak dengan pedagang Jakarta. Kemudian setelah itu kita mulai membangun pemasaran sendiri. Kita mulai, mungkin istilah sekarang itu hilirisasi kan. Kalau kita sudah punya pasar sendiri, ya itu kan tidak akan terjadi kekhawatiran apapun. Walaupun ada huru-hara apapun, kita kan nggak akan ribet. Nah, itu. Nah, sekarang mulai di pasar-pasar lokal ini kita masuki, di swalayan, di supermarket, mulai kita masuki, dan mungkin nanti juga akan di pasar tradisional akan kita masuki juga. Oke, sudah punya pasar sendiri Pak sekarang berarti Pak ya? Untuk pasar modern pun sudah terjangkau sekarang ya? Alhamdulillah, ini kita di Kabupaten Kediri ini sudah masuk pasar-pasar modern semua. Karena pisang kita memang pisang premium, jadi bisa masuk dengan mudah di sana. Kalau peluang untuk dikirim ke luar pulau misalkan Pak, atau mungkin diekspor ke luar pulau dulu lah Pak, ini kira-kira mungkin beberapa daerah di Indonesia ini kurang produktif untuk ditanami pisang. Nah, ini kira-kira ada potensi ke sana tidak Pak? Sangat potensi. Kita pernah kirim ke Kalimantan Selatan. Nah, sudah ke sana. Jadi di sana sangat potensi untuk pisang Cavendish. Walaupun konon di Kalimantan juga banyak pisang, tapi nyatanya pisang Cavendish sangat tetap bisa ke sana ya. Berarti mungkin kebutuhan masyarakat akan pisang ini lebih besar dari kemampuan produksi para petani ya. Mungkin begitu. Untuk panennya Pak, ini kira-kira penanganan buah ini supaya nanti bisa menghasilkan produk yang bagus, mulus, tidak
apa namanya, kan kadang-kadang kalau proses kurang hati-hati bisa terbentur warnanya dari hitam. Nah, ini kira-kira ada tipsnya tidak Pak supaya hasilnya tetap bagus? Iya, karena brand kita itu pisang yang premium, jadi memang harus serba hati-hati. Dari mulai pohon itu aja kita bawanya harus hati-hati. Kemudian tidak boleh sampai nyentuh tanah, harus digantung. Biar steril kan, biar mulus itu. Setelah digantung itu disisir atau dirapikan, baru kita masukkan kepada kolam-kolam pencucian itu. Setelah kolam pencucian harus ada dua, ada kolam pencuci pertama, kedua. Setelah itu kita tiriskan. Tiris pun ini harus ada alasnya. Nggak boleh alas sembarang, alas nggak boleh, karpet nggak boleh, tapi harus ada alas yang lunak, yang supaya pisang itu tidak geser, tidak luka gitu Pak ya? Tidak luka. Termasuk masukkan ke klat-klat seperti ini juga ada proses sendiri untuk menjaga biar pisang itu tetap bagus dan mulus. Oke, jadi sedemikian istimewanya prosesnya, sehingga hasilnya harus mulus Pak. Harus mulus, betul. Setelah kita disisir tadi Pak ya, setelah tandan pisang tadi diangkut, tidak boleh menyentuh tanah, digantung, disisir, kemudian dicuci, dikeringkan. Nah, proses selanjutnya apa Pak? Ini apakah disimpan di dalam gudang atau mungkin proses pemasakan, packing, dan lain-lain? Iya, setelah tiris, itu kemudian kita packing. Packing itu ada dua, ada yang pakai krat seperti ini. Nah, ini krat ini, satu krat isi 26 kilo, gitu kan. Nah, itu sudah nanti setelah ini kita masukkan ke gudang ripening. Atau pakai karton, kardus yang isi 13 kilo itu. Itu biasanya kalau kita pakai kardus, itu kita kirim ke luar kota. Jadi ke Surabaya, ke Pasuruan, sampai ke Kalimantan itu pakai kardus itu. Proses ripening Pak ya, ripening ini apa Pak kira-kira? Ini proses apa yang terjadi waktu ripening? Iya, ripening kan pemasakan buah pisang itu biar lebih bagus. Kalau kita waktu di desa dulu itu ada diperam itu kan pakai apa namanya, karbit ya. Ini pakai zat etilen atau gas etilen. Nah, itu dalam kondisi ruangan yang sudah dikondisikan sekian derajat begitu, itu selama 4 hari. Selama 4 hari, jadi seperti diperam dalam ruangan khusus yang dingin 4 hari. Jadinya kuning etilen tadi. Oh iya, bagus, bisa kuning ini ya. Kuning merata gitu Pak ya? Ini 4 hari sudah kuning mata semacam ini. Dalam proses budidaya ini tentu ada kendala Pak ya. Ini kira-kira kendala yang biasa dihadapi petani pisang ini apa Pak? Seperti pisang pada umumnya, kendala utama itu di penyakit. Penyakit pisang itu ada fusarium, itu yang menjadi momok petani. Nah, kita juga kena. Ada berapa itu kena fusarium. Kita coba untuk mengobati biar pisangnya lebih sehat lagi ini. Insya Allah itu kendalanya. Yang kedua, mungkin waktu musim angin, kita ini kadang-kadang bulan-bulan 8-9 itu anginnya kencang. Itu bisa roboh kalau kita nggak pakai cagak, nggak pakai. Dikasih penyangga itu bisa roboh. Kemudian daun-daunnya itu bisa sobek-sobek itu kan. Nah, itu kendala alam misalnya tuh. Tapi itu bisa diatasi, insya Allah masih diatasi. Oke, seperti tadi ada proses disuntik dengan obat tadi Pak, anti jamur atau yang lain tadi, kemudian buahnya juga dibungkus tadi supaya untuk mengatasi kendala-kendala tadi Pak ya, ini kira-kira. Termasuk itu. Jadi kita berusaha untuk menjadikan pisang kita yang kita hasilkan itu yang betul-betul premium, betul bagus, mulus begitu. Kemudian ini Pak, yang terakhir ini Pak, kira-kira sebenarnya usaha pisang ini di masa yang akan datang sangat potensial Pak ya. Ini kira-kira mungkin ada generasi muda kita, ada teman-teman yang ingin bingung atau memulai suatu usaha, kemudian dia punya lahan. Ini kira-kira ada pesan-pesan Pak untuk mereka ini, misalkan ingin memulai usaha pisang? Ya, kalau pisang ini menurut saya masih panjang jangka waktunya untuk baik untuk dijadikan usaha ya. Jadi kalau anak muda mau di bidang perpisangan, baik itu jadi penanamnya atau bibitnya atau di pemasarannya, monggo, masih banyak peluang terbuka lebar. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir, walaupun banyak petani pisang, tapi kebutuhan kita akan pisang ternyata lebih besar. Lebih besar, betul. Itu Pak ya kira-kira. Terima kasih Mas Sujud, bincang-bincang siangnya hari ini sangat menginspirasi. Semoga membawa manfaat dan barokah buat kita semua. Ya, terima kasih kembali Mas. Dan barokah berkah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sapa Musa Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh.